cukup panas karena dibuka oleh Flightpath yang ya sebenarnya nggak terlalu tengah-tengah banget. Tapi oke lah ya nggak terlalu pelit gitu dari arah Veldermar ke arah ujung bawah El Azhar atas Impala kali ini. Dan dari segi Miramar sendiri ya, Gus, Iya. tadi kan gue sempat mention juga sama Oh Bro ya? Pasta di mana lu udah sempat ngomong juga ke kita berdua. Ya? Kenapa Kalau kenapa? misalnya lu itu paling kayak least favorite map lu untuk lu tonton itu adalah Miramar. Why? Oh, Why? ini Why? beda dari omongan yang belakang Wah, ya. apa? Tapi ya boleh lah kalau misalnya itu lo udah bertanya gini mau nggak mau juga harus gue jawab. Betul. Tetapi untuk bermain Miramar, kenapa lo bilang gue suka banget? Karena bisa dibilang Lu suka banget main Miramar. nontonin Miramar kan. Nontonin Miramar lu nggak suka apa suka? Tadi Sebenarnya lu sih nggak bilangnya suka nggak sih, suka. tapi Iya eh, kan gue tadi nanyanya oh, lu nggak least suka ya? favorite. least favorite. Paling tidak suka. Eh, Kenapa? Karena pertama Miramar itu lama doang sih. Sebenarnya gue nggak suka karena lama doang gitu menurut gue. Tetapi untuk kompetitif ini paling enak menurut gue karena long range-nya dapet, close-nya juga dapet, Aha. dan bisa dibilang untuk semua tim yang drop zone-nya mau lo dimanapun, mereka tetap mempunyai advantage yang sama, lengkungan yang sama, entah itu di utara, selatan, timur ataupun barat. Kecuali kalau misalnya circle-nya agak-agak jahat gitu kan. Ya ini nggak terlalu tengah lah circle pertama kita kali ini. Menuju ke arah-arah utara. Dan ini counter dari Flightpath-nya sendiri. Ini benar-benar circle mak tiri sih. Karena lo bayangin sih kalau lihat mereka turun di bawah Dona, Iya. itu turun ke atas, Aha. mereka butuh effort sekali, kemudian belum lagi mereka yang timnya berada di luar safe zone di bawah, mereka harus dipaksa juga ngelutinya dengan waktu cepat, tapi Yuyang sudah tertangkap oleh Fenerbahce. Bom di situ, begitupun dari Rauf, tertangkap oleh Karilho. Ini benar-benar mengerikan bagaimana perebutan vehicle langsung aktif terjadi dari beberapa tim. Xenotexa. Iya betul sekali, Xenotexa kali ini yang lagi-lagi mendapatkan seorang Hamodi NGX atau Nigma Galaxy. Harus kehilangan dua punggawa mereka di awal-awal seperti ini. Benar-benar menjadi nightmare untuk mereka semuanya, mimpi buruk. Bermain kepala dengan dulu. dua pemain saja dan kayaknya tim Secret lagi-lagi. Setelah tadi di game pertama mereka keculik satu persatu pemainnya, sekarang pun juga salah satu pemain dari tim Secret juga tereliminasi di tangan Godlike. Oke, nampaknya mapping untuk Miramar dari masing-masing tim kuat gitu ya. Bagaimana mereka mungkin mengetahui drop zone mereka itu diarah kemana. Kalaupun jauh ke drop zone mereka harus rebutan vehicle. Udah juga mereka udah aware nampaknya untuk merebut vehicle. Mereka butuh effort berempat langsung maju sekaligus dan mengambil satu nyawa yang mungkin mereka bisa take down. Dan tadi udah ada beberapa tim contohnya, 3 player sudah dipulangkan ke arah lobby. Bahkan dari NGX, Nigma Galaxy, 2 player sudah dipulangkan ke arah lobby. Tidak terlalu bagus nampaknya untuk kali ini. Dan tentu masih ada kesempatan lah 2 player itu bermain sampai ke late game. Contohnya, Dona, Contohnya apa? seperti PMCO Global 2019. Oke, siapa tuh? Luxy Zuxi, ketika menit-menit awal mereka ditinggal oleh Microboy dan juga Ryzen yang terculik saat itu. Tapi gimana caranya 2 player Luxy Zuxi bisa mendapatkan winner chicken dinner. Kalau nggak salah terakhirnya itu mereka melawan tim dari China, Top Esport bukan ya? Oke. Tetapi emang kayak skenario seperti itu nggak jarang terjadi juga, apalagi nggak usah jauh-jauh ya ke 2019. Tadi deh di game pertama gitu, walaupun tidak mengambil atau menghasilkan lebih tepatnya winner chicken dinner, tetapi tim Secret juga tereliminasi satu persatu pemainnya atau terculik satu persatu. Mereka kayaknya hanya bermain dengan 2 punggawa saja dari awal sampai dengan pertengahan game, tetapi mereka masih bertahan gitu loh selama itu untuk bisa mengamankan placement point mereka semaksimal mungkin ya, walaupun sekarang hasilnya masih belum terlalu bagus untuk mereka ya, karena mereka masih bertengger di posisi ke-14 untuk saat ini. Oke, dan tadi terpantau juga dari Alpha 7 ini yang dimana kalau gue West melihatnya paling kuat sebenarnya Alpha 7 tetap ya. Karena mengingat bagaimana salah satu penggawanya itu ya Karilho, yang gue ingat ini adalah player yang gue nggak tahu sebenarnya job desk-nya itu scouter kah atau flanker. Karena selalu berani memisahkan diri dari rekan-rekannya. Begitupun untuk tahun lalu yang gue paham dari seorang Karilho, yaitu yang masuk sendirian ke tengah, membiarkan 3 teman-temannya di luar. Namun ada tembakan, oh bukan, gue pikir ada fight yang akan terjadi dan yes, Dona.
Karilho ya, ngomong-ngomong Karilho, ini kan yang ini kan dulu di Loops kan dia. Dia tadi Iya, sempat mention Loops juga kan Loops. gitu. Emang adalah salah satu key player juga untuk sekarang dari Alpha Seven sendiri dan Yes. beberapa kali juga menyabet gelar MVP juga gitu di beberapa turnamen sendiri dan pastinya kayaknya ya kalau misalnya kita inget-inget di season zero kemarin kan sebenarnya Loops ini sempat nggak ini ya nggak bisa bermain gitu loh Iya, iya, di arah ada grand finalnya juga dan mungkin menurut gue ini adalah salah satu revenge. revenge dari Karilho ini sendiri gitu. Si Karilho ini mau menebus loh. Gue pengen main di PMGC gitu dan gue mau buktiin gue bisa main bagus di PMGC. Oke, dan tadi beberapa spotlight yang sudah diperlihatkan juga dari S2 Ying. Namun kalau bahas Karil Ho, memang ini adalah ajang pembuktiannya. Kemarin di Waze juga bermain sangat amat baik. Gue melihat Yes. bagaimana dari Miramar salah satunya itu ada ke arah pulau sebelah kanan dan mereka berhasil, tapi Yu Yang nampaknya kali ini akan memberikan sedikit revenge ke arah satu player di depannya. Fenerbahce dan selesai. Yu Yang mudah tadi mendapatkan seorang Rebellion. Iya, Rebellion kali ini tereliminasi juga Yuyeng walaupun tadi darahnya terkikis sungguh banyak tapi masih bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Dan dari tadi ya ini adalah dua tim FB dan juga STE ini dua tim penunggu LL Los Leones untuk saat ini mereka bergerak beriringan untuk bisa keluar di menit 6 kita kali ini dan pastinya ini akan benar-benar membuat tone down terlebih dahulu untuk ke arah FB dan juga STE-nya untuk bisa rotasi menuju ke dalam zona. Mengingat tadi di game pertama sebenarnya ya kita bisa notice banyak banget tim mereka itu benar-benar bermain center centric. Yang dimana Eh, mereka kayak sekarang deh, kayak tadi deh gitu kan. Dimana kayak circle kebuka mereka kayak ngambil bagian-bagian tengah gitu. Sebenarnya kan gue ada sedikit teori, bukan teori sih, Gimana tuh? lebih menganalisa bagaimana lo bisa nge-counter gameplay center-centric Mhm. seperti lo bilang, lebih bermain slow Hey. down aja, slow pace aja di pinggiran-pinggiran circle zone, lebih memaksimalkan area-area safe zone, tapi ingat bermain slow pace seperti itu lo harus mendapatkan utility lebih, tapi Sunan nampaknya bakalan close combat ke salah satu pengawal dari Fenerbahce lagi. Antodalt bakalan coba didobrak, Sunan berani maju begitu saja, Oh. ditabrak dengan prodding shot dan berhasil. Antodalt pun dua player dari Fenerbahce dipulangkan ke arah lobby. Benar-benar ini poin yang sangat membantu dari 6 to 8 menanjak lagi dan lagi di posisi placement menengah. Iya betul sekali karena sekarang mereka juga masih bertengger di posisi-posisi belasan ya, di posisi bawah untuk 6 to 8 sendiri. Dan dengan begitu, dua pemain yang masih tersisa yaitu ada Machine dan juga Nox kali ini dari FB atau Fenerbahce, yes, Bahce, ya Bahce. Kali ini harus pergi, harus ngacir dari arah LL dan nampaknya mereka kayak agak-agak muter ya ke arah sebelah kanan menuju ke arah Impala untuk bisa masuk ke dalam zona. Tetapi dalam perjalanan mereka juga menemukan salah satu kontestan yang lainnya yaitu FG atau Furious Gaming. Ya, nampaknya mereka langsung buyar konsentrasinya ketika dua player sudah dipulangkan ke arah lobby. Jadi mereka harus menyiapkan plan B. Karena lo bermain strategi awal, pasti itu kayak setupnya adalah 4 player yang masih aktif. Tetapi Aha, dua player yang betul. tersisa di Miramar, mereka harus berputar otak Otak. seperti apa. Entah itu bermanuver, bermain di area-area pinggiran circle zone, atau mereka bermain melawan sedikit blue zone aja, membiarkan tim-tim yang di depan mereka sedang fight. Namun lagi dan lagi bermain seperti itu agak sedikit tricky. Mungkin ada trik-trik yang lain. Dua player ini langsung menerobos ke arah tengah dan nyumput. Nyumput ya, ngumpat ya. Kalau bahasa Ngumpat. anak ini condet nyumput. Anak Sumsel juga tuh nyumput ya. Dan mungkin ada salah satu tim yang dari dulu ya, gue inget banget dari season 0 yang emang bermain agak-agak lambat dan juga menahan zona itu adalah Navi yang dimana sekarang kita bisa melihat keberadaan mereka. Yang di game pertama tadi Navi benar-benar bermain menggila banget dan akhirnya mereka sekarang bisa bertengger di posisi top 3 dari klasemen sementaranya dan pastinya mereka sekarang udah kayak oke, kita bergerak sedikit demi sedikit harus hati-hati juga karena dari tadi kan kita juga bisa melihat adanya beberapa tim yang berada di sekitar mereka. Seperti halnya kali ini dari 6 to 8 yang juga bertegur sapa dengan FG. Furious Gaming Scream kali ini keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Seorang diri sendirian terknockdown dan akhirnya nampaknya akan ditinggalkan begitu saja sama seorang Triga. Gue nggak ngerti mindset apa yang sebenarnya lagi dikembangkan oleh pemain-pemain dari 6 to 8. Melihat pergerakan mereka di menit-menit awal di Miramar ini, mereka kayak lebih mencari elimination, kemudian juga
Nampaknya mereka mappingnya lebih ke arah mengetahui pergerakan dari lawan itu rotasinya seperti apa, kemudian juga di menit-menit berapa, dan yes, mereka sudah berhasil mengoleksi 3 elimination point. Bahkan tadi yang satu masih knockdown, Ya. so 4 tadi kan ada tuh sama Yuya yang satu, kalau nggak Ya. salah. Tuh, FG Masih tuh, ya? yes. Iya. Masih dengan knockdownnya, dan bisa dibilang ini udah 4 lah. 4 elimination sudah mereka koleksi. Tapi lihat pergerakan dari S2G pun, water treatment nampaknya bakal menjadi pilihan, dan ini bisa dibilang center circle. Namun spotnya menurut gue tidak terlalu baik karena mengingat lengkungan-lengkungan ini bisa dimanfaatkan oleh tim-tim lain kalau mereka nggak kontrolnya tuh misah berjauhan. Terlalu jauh ya? Misalnya ada 2 di tengah water treatmentnya, tapi 2 harus menjaga sisi luarnya juga. Gitu. Jadi tricky ya? Hmm. Tricky banget ya kalau misalnya di WT sendiri gitu. Iya, Kalau iya, misalnya lu suka nggak main di WT? Nggak, gue nggak suka. Gue lebih suka itu di El Pozo yang banyak-banyak berbukitan tinggi-tingginya. Tapi kalau Ada juga misalnya Tumacera. posisinya kayak gini ya, keadaannya kayak gini ya Junior, kayak center circle, ya nggak terlalu center lah sebenarnya ya. Itu ada di WT, apa yang akan lu lakukan? Gue lebih mengambil sisi-sisi lower ground di sekitaran WT sih. Gue bukan nggak suka sih, agak sulit sebenarnya mengontrol sisi high ground di Miramar. Lo bakal menjadi center of attention, semua arah mata angin itu lo tersandwich. Lo benar-benar Iya. harus bisa menyembunyikan diri lo harus benar-benar pintar menggunakan smoke lo Ya. juga harus pintar-pintar bagaimana lo men-set up vehicle yang nanti bakal menjadikan forting. Tapi lihat DWG Forest yang dimana Dona sedikit penasaran dengan performa DWG kali ini, memang belum terlalu bangkit. Tapi Karilo nantikan follow up damage dengan spray down yang dilakukan dan berhasil. Tapi adanya reflect yang dilakukan, Juni langsung maju begitu saja. Walaupun Forest sedang ngulas di situ sana. Sena Texa lagi dan lagi, tapi follow up damage Favian dari sebelah kiri belum terlalu terbaca. Masih memberikan juga damage ke arah Revo, tapi slow down baby. Kali ini mereka lagi ngereset masing-masing tim Dona. Betul, karena ini sama ya posisi mereka dua ter-knockdown, sama-sama dari Alpha 7 dan juga DWG. Duanya lagi masih aktif untuk saat ini. Mavioso juga mendapatkan damage yang cukup signifikan, menguras lebih dari setengah HP barnya dari seorang Mavioso sendiri. Dan kita bisa melihat Sung juga sudah berhasil untuk di-revive. Keadaannya untuk saat ini, Forest masih ter-knockdown keadaannya. Karilho juga langsung tereliminasi. Sementara itu pemain-pemain yang lainnya dari Alpha 7 yaitu Revo juga memberikan pressure-nya ke arah Juni yang mau ngacir menggunakan vehicle-nya, dan akhirnya Juni untuk saat ini berhasil untuk menyelamatkan nyawanya. Oke, dan yes, mereka lebih mundur-mundur aja. Begitupun dari Alpha 7, mereka langsung disengage dari seorang Mavioso dan juga Revo. Tidak ingin bermain berisiko, dan yes, tadi kita sudah melihat juga bagaimana Circle lebih mengerucut ke arah sebelah kiri, tepatnya ke arah La Cobreia. Dan dimana tadi adanya Enigma Galaxy yang sudah mengamankan spot tersebut. Kemudian juga layar kaca kita melihat Navi mendapatkan satu elimination dari tim Fenerbahce. Ya, Fenerbahce, bahnya gitu banget ya Gus ya. Ya, Aduh ya. keluar dari lo kan. Agak lebay ya. Ya biasa. Tapi Gus, fun fact-nya adalah setelah tadi kita bisa melihat huru-hara yang terjadi di seluruh penjuru dari map Miramar kita kali ini. Tapi masih belum ada satu tim pun yang tereliminasi. 16 tim masih utuh kali ini, yang dimana yang menjadi salah satu tim yang mempunyai the last man standing atau satu pemain terakhir itu adalah Fenerbahce. Kali ini masih bertahan. Tetapi untuk selanjutnya kita bisa melihat POV ke arah Stalwart dan juga Nova yang kali ini sedang bertemu satu sama lain. Oke, Stalwart idolaku, tetapi lihat bagaimana Nova sebagai mantan juara, sang juara untuk season lalu juga. Akankah mereka bisa melawan Stalwart yang lagi kuat-kuatnya? Namun di arah CCTV lain, Godlike pun sedang mendobrak satu defensive area yang sudah dimiliki oleh tim biru muda ini. Apa namanya? Dan Ruya. NR ternyata selesai menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby setelah Dona bilang ini belum ada yang pulang. Ternyata Next Ruya. Next Ruya ya, benar-benar cepat kepulangan mereka kali ini, dan pastinya ini menjadi hal yang tidak baik banget untuk Next Ruya karena mengingat mereka adalah penunggu tahta pertama, tahta utamanya, paling atasnya dari klasemen kita sementara. Tetapi kayak 2 game ini mereka hasilnya tidak baik-baik saja, dan FB pun tereliminasi menyusul Next Ruya di posisi ke-15 di tangan Navi. Navi lagi-lagi ya manis banget perjalanan mereka untuk saat ini, sudah bisa mengumpuli beberapa elimination point untuk di game kedua kita di Miramar. Oke, dan yes, bagaimana sekarang tim Secret yang sedang terjungkal seorang Kids pun berharap adanya revive yang diberikan. Mereka nggak terlalu terlihat saat di
sama siapa di take down, entah itu dari Alpha Seven atau tim lain. Tapi kita lihat bagaimana sekarang Godlike sudah maju mendeklarkan area mereka, di mana tadi sebelumnya S2G mengambil spot tersebut dan S2G sedikit mundur mengambil sisi lower ground. Clutch God terlalu berani dia menjadi jangkar, begitu dari LZ God mengambil arah sisi sebelah kanan, membuang satu Fred granat juga tepat ke arah seorang Kalse, tapi belum terlalu on point. Timber harus sedikit berhati-hati, dia melawan 4 orang yang benar-benar berdiri tegak di depan matanya, tapi masih ada kompon yang bisa disembunyikan. Dan ini setup yang menurut gue cukup rapi sih. 2 di depan menjadi jangkar, 2 di belakang nampaknya bakal siap nge-backup untuk memberikan refrag. Dan yes, circle sudah terlihat lebih mengerucut lagi di antara perbukitan-perbukitan kanan La Cobreria. Nova masih memantau aja. Kali ini mereka disengage terhadap STE. Iya betul sekali. Dimana kalau misalnya kita lihat tadi ya, ada tim Secret yang sudah bisa masuk ke dalam zona juga. NGX benar-benar menjadi jangkar tengah di antara mereka semuanya. Tetapi ngomong-ngomong tim Secret, mereka kedatangan tamu yaitu tim The Xavier. Dimana Frankie kali ini tersungkur lemas di tengah-tengah sana. Harus segera di-revive, apakah berhasil? Karena pastinya usaha tersebut akan dihalau oleh tim Secret. Dan that's it. Frankie pun menjadi mangsa untuk tim Secret. Ya, namun lihat bagaimana Lamborghini terus getol membuang granat, entah itu dari smoke dan juga satu Fred granat yang diberikan juga. Dan yes, masuk ke dalam satu spot dari Fredo, memberikan splash damage yang cukup lumayan seperempat, tapi Kids belum ada healing yang diberikan. Masih memberikan sedikit tembakan-tembakan inisiasi dari seorang Fredo. Namun itu adalah tembakan yang jangan terlalu fokus ke arah depan karena Rebis dari sebelah kiri. Oh tidak, Fabian diam-diam dari arah perbukitan menjadi third party untuk mengerecoki posisi dari masing-masing dari tim Secret dan juga The Xavier. Fabian, Forest masih memantau juga, begitupun dari The Xavier yang tadinya berniat untuk menggerebek tim Secret. Kali ini mereka langsung defense, berdiam sejenak untuk memantau keadaan sekitar mereka, Dona. Ternyata ada CCTV di atas sana ya, DWG gitu, Yes. pemain dari tim DWG. Dan pastinya ini akan membuat tone down terlebih dahulu, sedikit terlebih dahulu untuk tim Secret dan juga The Xavier. Tetapi nampaknya yang tidak tone down adalah S2G yang kali ini bertemu dengan Furious Gaming. Papi Potro sebagai the last man standing dari Furious Gaming harus kehilangan nyawanya dan membuat pemain-pemain yang lainnya dari tim FJ tereliminasi di posisi ke-14. Oke, masih berlanjut fight antara The Xavier dan tim Secret, tetapi mengendurkan sedikit niat serangannya dari The Xavier. Tadi Rabis nampaknya ingin maju, tetapi dari arah sisi yang lain Clutch God mendapatkan Scry dan yes, nggak bisa lagi bertahan, nggak bisa lagi untuk di revive action, langsung ngacir begitu saja. Tapi harus berhati-hati karena bakal masuk ke kandang macan dari Infinity juga, dan dia berhasil lagi di take down oleh Clutch God. Positioning yang benar-benar hebat, luar biasa, bisa mendapatkan 2 elimination sekaligus. Namun ada Top dan juga Pika, akankah mereka memaksakan untuk melakukan rotasi untuk melawan Godlike? Kemudian Damwon Gaming malah turun gunung. Yes, mereka lebih rapat lagi ke compound dari 2 tim, The Xavier dan juga tim Secret. Dona. Wah, ini benar-benar udah dikalkulasi sih menurut gua ya. Tadi kayak mereka komit banget untuk turun, dan pastinya ya posisi mereka juga nggak di dalam circle juga sih. Dan mereka juga menghabisi satu persatu pemain dari tim The Xavier untuk saat ini. Dan nampaknya The Xavier hanya meninggalkan beberapa pemain, yaitu 2 pemain saja yang masih tersisa, yang masih aktif, harus menghadapi tim Secret bersamaan dengan DWG. Tetapi di sisi yang lainnya, di sisi open field kali ini kita bisa melihat POV dari tim Slay to Slay atau S2G, tetapi ternyata balik lagi ke POV tim Secret yang dimana mereka mendapatkan celah ke arah seorang Dark, pemain dari tim The Xavier, yang dimana walaupun sekarang dalam keadaan knockdown sebenarnya masih bisa selamat karena masih berada di dalam. Godlike imba ya, menurut gue mereka tahu sebenarnya circle bakal mengecut ke La Cobreria. Tadi yang gue bilang, bermain di gundukan-gundukan itu sebenarnya lebih enak, tetapi pemilihan spotnya adalah ke sisi high ground, kemudian juga di pinggiran garis juga, jadi mereka nggak terlalu pusing untuk sisi belakang, mereka bakalan fokus ke arah depan saja. Tapi masih ada PR juga dari Stalwart yang bakal backdoor dari teman-teman Godlike. Tapi lihat Damwon Gaming maju gerbek sahur begitu saja, 2 player yang akan dari tim Secret. Kids masih cukup bingung, keliling dia kanan kiri, tapi dari Fredo tertangkap dia, benar-benar terkaget, terheran-heran, maju. Begitu pun dari Juni pun langsung ngedobrak 2 player dari tim Secret. Tapi ada PR yang harus dituntaskan juga, Dona. The Xavier bakal sedikit memberikan tekanan juga. Yes, dengan satu pergerakan Lamborghini pun setitik darah lagi. Tapi gila
Gila Lamborghini dengan setitik darahnya masih bisa memberikan pull up damage dan begitu dari tidak. Dari lantai 2 dia harus juga ditumbangkan oleh Fabian dan juga Forest. Yap, dan kali ini seorang Lamborghini akan langsung aja merevive seorang Duck karena pastinya dia nggak mau bermain sendirian seperti halnya seorang iShot kali ini. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari area minimapnya sih ya posisi mereka lagi tidak baik saja. iShot hanya tinggal menunggu pergerakan yang akan dilakukan oleh DWG. Forest akan diutus menjadi frontliner untuk bisa mengamankan Team Secret. Kali ini iShot mendapatkan ancaman tersebut dan akhirnya Team Secret harus dipulangkan di tangan DWG di posisi 13. Gila, DWG benar-benar berani banget. Mereka melawan 2 tim yang berbeda, turun gunung dengan space yang cukup jauh. Tapi lihat The Xavier selesai dengan godlike. Kali ini mereka sudah menepi lagi ke arah pinggiran-pinggiran circle zone. Tidak terlalu memaksakan, mereka langsung menekan ke arah tengah. Karena lihat Infinity, setup yang dibangun Dona. 2 di arah tengah kompon. Nuzi bakal menjaga Rifles, Mela bakal menjaga godlike. Ini benar-benar setup yang benar-benar rapi. Tetapi riskan banget karena Nova bakal masuk ke kandang dari seorang Logan Dona. Iya, dan kali ini ya sedikit demi sedikit akan didobrak menggunakan granat juga sebagai pembukanya, tetapi harus hati-hati ya para boy. Ini adalah salah satu idola segala wanita di dunia PUBG Mobile sendiri. Harus hati-hati karena HP-nya masih tersisa sedikit banget, tetapi mereka masih sabar aja, masih rapih banget. Sementara itu di sisi luarnya juga ada beberapa lawannya dari tim Nova sendiri yang akan memantau pergerakan mereka, tetapi mereka harus menghadapi kontestan selanjutnya yaitu Infinity. Lo liat gak sih Jimmy tadi pergerakannya? Ketika dia tadi sebenarnya ingin maju memantau tim-tim lain, tapi ngelihat Paraboy ter-takedown, dia langsung ngerapetin lagi, nge-regroup lagi, di mana dia akan merevive seorang Paraboy terlebih dahulu. Ini benar-benar mindset yang luar biasa, tapi Ipo lihat tanpa Jamil pun ditembakkan dari Sunan yang benar-benar tidak terbaca, tapi masih ada dari Xiu Yang di sebelah kanan. Unpredictable move berhasil meluluh lantakan Rifle dan yes, STE 6-8 berhasil mereka mendapatkan 8 elimination point, tapi close combat nampaknya bakal terjadi antara Nova dan juga Infinity. 1 frag granat sudah coba diusungkan oleh seorang Nuzi, 2 bahkan menjadi percobaannya dia, tapi King Logan lagi dan lagi dengan posisi yang tidak terbaca dan King sedikit menahan nafasnya. Begitupun dari Order masih memberikan juga pressure terhadap pemain-pemain Infinity. Gatani dari sebelah kiri memberikan pressure juga. Nuzi berpindah dia ke arah sebelah kanan mencari dari arah sikut yang terbuka dari seorang Jimmy dan yes, 1 demi 1 masuk dan 4 player nampaknya bakal menggempur dari seorang Jimmy dan yes, close combat selesai. Nova digempur habis-habiskan, diluluh lantakan seluruhnya. Well, maybe this is Infinity that we've been looking for gitu, we've been waiting for, dan akhirnya mereka berhasil atau bisa memberikan benar-benar play game atau gameplay yang luar biasa banget seperti halnya di liga-liga sebelumnya. Tetapi peperangan tidak berhenti sampai situ saja karena pastinya masih ada kontender yang lainnya seperti halnya Godlike yang tiba-tiba muncul di depan mata mereka, tetapi masih bisa dieksekusi satu persatu. Seorang Z-God kali ini juga akan masuk sedikit demi sedikit ke pertahanan dari Infinity, sementara 6-8 masih berada di arah higher ground, masih utuh dengan 4 pemain mereka dan bisa memaksimalkan kesempatan tersebut untuk bisa mendapatkan pundi-pundi elimination point lagi. Dan itu dia, Infinity harus tereliminasi di posisi ke-8 karena lagi-lagi posisi mereka nggak enak banget setelah tadi war terus tiba-tiba digencet oleh Godlike dan juga 6-8. Yes, dan ya bagaimana tadi dari kedua tim ini, Godlike dan juga 6-8 mereka berhasil memanfaatkan celah dari Infinity ketika fight dengan Nova itu selesai, tapi Damwon Gaming belum menyerah begitu saja dengan 8 elimination. Fabian benar-benar luar biasa untuk mendapatkan 1 pemain, tapi S2G Zevin langsung sigap siaga menerkam seorang Fabian. Bakalan turun dan ada tim, 2 tim bahkan Nigma Galaxy dan juga Navi sedang close combat dan ya masih berlanjut dari Lord dan juga Break. Masih mencari-cari pemain-pemain dari Navi. Kitsune pun bakalan siap siaga. Tetapi fokus nampaknya nggak ke arah Navi saja. Dari arah sebelah kanan, tembakan yang diberikan juga dari STE pun benar-benar terlucuti pemain-pemain dari Nigma Galaxy, Dona. Iya, betul sekali, yang dimana sekarang mereka juga sedikit demi sedikit akan berlarian kecil-kecil dan agak-agak ngacir sedikit untuk bisa ngeriset posisi mereka juga. Sementara itu dari pemain-pemain Navi yang tadi mendapatkan winner-winner chicken dinner juga bisa untuk menaikkan lagi awareness mereka. Dimanakah posisi dari lawan-lawan mereka semuanya. Sementara itu kita akan fokus ke arah peperangan dari 6-8 yang akan berhadapan dengan Godlike. Granat akan bertemu dengan Granat kali ini antara 2 tim kita dan Z-God atau Z-God, yang dimana setelah itu kita
kita bisa melihat adanya dia terknockdown bersama dengan Jonathan. Dan itu adalah endgame untuk tim Godlike yang sekarang harus tereliminasi di posisi keempat. Tapi Kitsune pun juga dihantamkan oleh Dausha dan gue benar-benar angkat topi sih. Untuk 6-8, mereka bermain tidak terlalu menekan ke arah tengah. Lihat Dona di awal-awal dia bermain blue zone, tapi bakal menggempur juga Nigma Galaxy dan juga Lord di sebelah kiri. Frag juga tertembakkan oleh Dausha. Masih menahan sedikit ritme dan juga temponya. Frag bahkan sedikit running dulu untuk menggiling darahnya terlebih dahulu. Tapi lihat Dausha sudah diketahui posisinya, memberikan pressure juga. Lord harus sedikit berhati-hati. Connection dilakukan, tapi Sansi ingin mencari letak detail pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Frag dan juga Lord harus sedikit bersikap mereka menyambut kedatangan Sansi dan juga Yuyeng. Diam-diam dari sebelah kiri, dua player sekaligus selesai. 6-8, winner chicken dinner, gila. Yuyeng, oh my god, Yuyeng gameplaynya. Yuyeng, ini benar-benar sudah terlihat bagaimana kualifikasi terakhir dari PEL. Dia pun yang membawa 6-8 untuk slot di PUBG Mobile Global Championship. Dan sekali ini membuktikan gameplay yang sangat amat luar biasa. Membegal dari awal Dona. Kemudian juga bagaimana inisiasi flanking yang diberikan. Kemudian juga bagaimana kecerdasan position yang dilakukan. Itu sulit dibaca oleh lawan dan mendapatkan total 16 elimination untuk 6-8. Well, congratulations untuk tim 6-8 telah mendapatkan winner chicken dinner kita untuk di game yang kedua. Dan ini adalah WWCD pertama mereka ya. Untuk keseluruhan hari, yes, betul sekali setelah kemarin. Dan kayaknya ya, lu dari awal-awal liga ya Gus, ya Jun, gua notice tuh kayak bener-bener nge-highlight salah satu pemain yang dari tadi lu sebut terus, Yuyang. Ini tanggal berapa ya waktu itu? 28 November 2021. Oke. 2 bulan lalu, oke. Ini udah terlihat sih, tapi sebenarnya nggak gue doang sih yang nge-notice, tapi banyak mata di dunia ini karena kualifikasi dari PL ini yang paling terakhir. Dan itu cukup dramatis bagaimana Yuyang membawa slot 6-8 ini ke PMGC karena itu beda tipis sama The Chosen Suk. Di akhir-akhir banget kan, di game-game akhir banget gitu kan. Yes, dan gue bilang ini